Bu Diza, apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, Ibu Diza, Presiden tetap mengatakan likuiditas perbankan kita mengering. Apakah Ibu melihat kenyataan ini juga di Bank Mega? Ya, memang kalau kita lihat terutama menjelang akhir tahun ya kelihatannya memang likuiditas ini nggak seperti di semester 1 ya. Kalau kita lihat memang agak melambat lah. Baik, apakah perlambatannya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini terus terang sangat terasa, terutama lebih di sektor corporate funding ya. Kalau kita lihat mulai juga terjadi yang namanya perang bunga ini, sangat luar biasa kenaikannya. Baik, apakah Ibu lihat keringnya likuiditas ini masih akan berlanjut di 2024? Iya, tentunya kalau kita berharap ini tidak akan berlanjut terus di 2024 ya. Kalau saya melihat situasi ini lebih dipengaruhi terutama karena mau menjelang akhir tahun. Biasanya kalau menjelang akhir tahun memang banyak bank yang mulai menarik dana dari masyarakat, khususnya yang dari corporate gitu ya, dengan bunga yang memang jauh lebih tinggi. Baik, tapi tadi Ibu katakan kalau dibandingkan tahun-tahun lalu, sebenarnya tahun ini memang lebih seret dari biasanya begitu. Faktor-faktor apa yang membuat pertumbuhan DPK ini seret? Ya kalau saya lihat memang tahun ini kan banyak sekali instrumen-instrumen sebagai alternatif ya, surat berharga ya. Tadi sempat disebutkan ada SRBI ya, kemudian ada juga yang SVBI gitu ya. Nah ini tentunya menjadi satu alternatif ya, demikian pula SBN kan keluar cukup agresif ya di tahun ini ya, setiap berapa bulan bisa mulai dari ORI, kemudian Sukuk, ST dan sebagainya gitu. Jadi sebagian juga dana masyarakat retail juga beralih ke sana. Jadi mereka punya alternatif lebih banyak lah. Baik, artinya Ibu merasakan ada shifting ini, dana DPK yang berada di Bank Mega lalu shifting ke instrumen-instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ya, di Bank Mega kita mencoba menjaga supaya lebih balance gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dengan pilihan alternatif yang lebih banyak, nasabah punya choice lebih banyak. Baik, apakah ini juga terkait dengan nasabah yang mencoba untuk wait and see, di mana kita sedang memasuki tahun politik di 2024 nanti? Ya, kalau bicara wait and see mungkin lebih banyak ke arah lending ya kalau saya lihat ya. Jadi memang kalau kita lihat permintaan lending pun kan sangat sedikit ya, terutama di kuartal 4 terakhir ini gitu. Mungkin lebih ke arah sana. Baik, tapi kalau terkait dengan DPK, apakah para nasabah ini lalu lebih memilih ke safe haven, artinya untuk membeli valuta asing seperti dolar Amerika Serikat atau justru shifting ke emas? Ya, nah ini menarik sekali karena kan kalau kita lihat Fed kan sudah dalam beberapa tahun terakhir terus menaikkan suku bunga secara agresif ya. Sehingga kalau kita lihat kan sudah, kalau bicara bunga udah bingung ini bunga rupiah apa bunga dolar gitu ya, udah hampir sama gitu. Jadi mungkin dengan bunga yang begitu tinggi ya, beberapa customer juga kita lihat mereka juga mulai mengalokasikan dananya ke valuta asing karena mendapatkan imbal hasil yang cukup menarik. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya instrumen investasi dari Bank Indonesia juga sudah dikeluarkan SVBI begitu yang khusus untuk valuta asing. Apakah menurut Ibu ini efektif juga untuk menarik likuiditas ke dalam negeri atau sebenarnya ini hanya masalah persepsi atau masalah keyakinan terkait safety saja dari para nasabah-nasabah ini menaruh dananya di luar negeri? Iya, kalau kita bicara nasabah menaruh dana di luar negeri ya, dari kalau berdasarkan pengalaman saya yang namanya segmen affluent itu mereka ya beberapa memang menyisihkan gitu ya, mengalokasikan dana di luar negeri gitu ya. Tapi kalau kita melihat memang berapa tahun terakhir apalagi sejak tax amnesty dan sebagainya cukup banyak sebenarnya yang sudah kembali ke Indonesia, dana-dana tersebut yang dari luar negeri gitu. Ya ini lebih dipicu kalau menurut saya karena banyaknya alternatif investasi sekarang. Ya, jadi customer punya pilihan lebih banyak, tidak hanya menaruh dananya dalam bentuk tabungan atau deposito saja. Artinya sudah cukup efektif amunisi-amunisi yang dilakukan untuk bisa menarik dana dari luar ke dalam negeri? Ya, so far beberapa yang dilakukan sudah bisa menarik ya, tapi again tadi kan banyak yang wait and see itu lebih karena mungkin faktor pemilu dan sebagainya, mungkin ada beberapa juga yang menambah alokasi dan sebagainya, itu pasti terjadi. Artinya tidak mungkin untuk bisa menarik seluruhnya dana yang berada di luar untuk kembali ke dalam negeri begitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman Ibu memang customer atau nasabah-nasabah ini tetap akan menyisihkan dananya keluar. Iya, betul, terutama di segmen yang affluent segmen ya. Baik.
Artinya kalaupun dinaikkan lagi imbal hasil yang berada di dalam negeri, apakah ini efektif untuk bisa menarik lebih banyak lagi dana dari luar ke dalam negeri? Kalau bicara imbal hasil, tentunya beberapa orang kan beda-beda tujuannya. Ada yang tujuannya memang mencari return, ya. Sempat waktu beberapa saat yang lalu kan bunga di valuta asing misalnya Indonesia sempat tertinggal, sementara di luar sudah mencapai 5% bahkan lebih ya. Tapi saat ini kan kita terus mengikuti gitu ya. Jadi beberapa yang mencari imbal hasil tentunya kalau imbal hasil di dalam negeri lebih tinggi bisa kita tarik ya. Tapi ada juga yang punya tujuan yang lain selain hanya mencari imbal hasil gitu. Jadi ya bisa tapi tidak akan seluruhnya itu. Baik, bagaimana dengan insentif perpajakan? Apakah menurut Ibu ini juga harus ditambah untuk menjadi sweetener untuk mendapatkan lebih banyak lagi dana dari luar negeri? Iya, sebetulnya kalau kita bicara perpajakan, kalau di deposito udah pasti, di tabungan itu udah pasti 20% final, ya. Kalau misalnya memang ada wacana ke arah sana, ya pasti customer akan senang untuk yang memang mau menaruh duit di perbankan ya, karena kan tentunya akan mendapatkan net return-nya jauh lebih baik seperti itu.